Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Shalih Al-Walidin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah yang berketepatan pada malam hari ini. Kita baru saja menyelenggarakan rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu tawasulan Rabita Al-Wasilah pada para guru maupun para saudara-saudara maupun orang tua kita yang sudah tidak ada. Hadirin dan pemirsa sekalian, terutama jemaah yang masih selalu menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Pada kesempatan kali ini, di ujung acara kita selalu mengadakan mujakarah bersama guru musik kita Syekh Nur Muhammad Irwan Maulana Al-Khalidi, yang kebetulan pada kesempatan kali ini beliau sempat bersama kita menjalankan rutinitas tiap malam Jumat. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin para pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, kita akan mulai mujakarah ini dengan beberapa pertanyaan yang akan kita saksikan dan kita simak bersama-sama apa jawaban-jawaban dan apa yang akan beliau jabarkan mengenai semua pertanyaan ini, yang semoga saja bisa menjadikan manfaat bagi kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Yang Hak. Insya Allah kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Bu ya, banyak masukan-masukan dari jemaah, terutama murid yang belajar dalam kaitannya dengan ilmu amal ibadah yang khusus dalam rangka menuju sholat yang benar-benar atau kebenaran sebuah sholat. Di dalam perjalanan belajar ini, terutama kita masih banyak pertanyaan di sekitar takbir, karena di situ ada kodrat-kodrat yang memang sepertinya perlu penjelasan. Mungkin dengan mujakarah ini terjadi akan lebih memudahkan dalam rangka menyimak atau mempraktekkan bagaimana sih menyatakan takbir itu dan apa aja proses kejadian itu. Yang ingin saya pertanyakan, peleburan di antara kodrat-kodrat ini, kalaulah memang di situ ada nur, ada zat, lalu ada yang dikatakan tubuh panafilah, lalu juga ada yang dikatakan ayat sabitah, ini sebenarnya proses dari kejadian ini seperti apa pada saat takbir itu sendiri Bu ya? Mohon penjelasannya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau kita belajar tauhid itu kan tidak boleh langsung. Ya. Jadi artinya tauhid ini tangganya. Kalau dari awal kita sudah mengkaji tubuh fanafilah dalam perintah Allah, fana'um fillah wa baqa'um fillah, kekalkanlah diri sifat itu. Nah, arti yang dikatakan kekal diri sifat, karena tiga kodrat ini berwaris Adam kepada jasad, nur pada kodrat, berwaris Muhammad kepada rohani zat bagi diri, yaitu berwaris Allah pada batin nyawa bagi diri kita. Kan gitu? Itu dinamakan tubuh penafilah. Nah, nanti dari tiga kodrat ini kita akan kembali melihat potensi pada kajian awal. Karena dituntut takbir itu adalah ihram. Ihram itu satu sama, bukan satu yang berbeda. Nah, beda dengan kita menyebut sifat. Kalau sifat itu nurullah, zatullah. Nah, ruh atau batin dikatakan batinu, itu memang satu kodrat, tetapi belum satu hayat dia. Nah, nanti di takbiratul ihram ini dituntut ihram. Yang ihram ini apa? Kita lihat pedoman kepada Al-Quran. Di Al-Quran berpisah alif dengan lam mim.
Iya. Nah, berarti lam mim ini dalam mendirikan ilmunya, dalam mendirikan kodratnya, lam mim ini menjadi satu. Alif itu berdiri sendiri. Nah, inilah yang terjadi di saat ayan kerajiah tadi, itu yang menjadi kodratnya adalah kodrat nur dan zat. Makanya ini yang menjadi ayan kerajiah. Jadi di dalam batang tubuh kita, di dalam kaca itu yang ada di dalamnya adalah kodrat, zat, dan nur. Nah, sementara ayan sabitah ibaratnya kaca, itu jatuh kepada sir diri. Ini yang menjatuh ayan sabitah. Nah, di situ perpindahannya. Gitu. Jadi jatuhlah zahir daripada Allah. Nah, jadi tidak disebut lagi Adam dan Muhammad atau nurani atau zat, tapi sudah menjadi ayan karajiah. Ayan karajiah itu kan perumpamaan penglihatan sebuah Tuhan. Nah, ya, karena itu permintaan Rasulullah. Jadi di ayan karajiah itu, di situ penampakan tadi. Makanya terjadi dua pengakuan. Nah, di waktu kita takbir, begitu tangan naik itu tidak boleh kita membaca apapun. Karena dia sir. Ayan sabitah ini dia sifat. Dia tidak berkalam, tidak berhadis. Yang berhadis zat dengan nur. Nah, makanya diam. Nah, tapi marifat kita, dia menyaksikan dia tuh naik memakai jasad ini. Yang ke belakang itu jasad sehari-hari. Yang suka makan, suka minum, suka apa semua. Itu kehidupan manusiawi kita. Yang didirikan adalah kehidupan Allah pada jasad, dinamakan ayan karajiah. Itu kehidupan Allah pada jasad. Itu makanya ada kata-kata ayan karajiah. Jadi begitu dia datang, naik ayan sabitah. Nanti ayan sabitah ini membawa amanah dari bilah, batin bilah itu. Menyebutkan aku Allah. Nah, nanti ayan kerajiah dengan 7 sifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, atas nama zat dan nur tadi, dia akan menyebut aku sifatmu, aku umatmu, atau aku hambamu. Nah, itu nanti dikatakan akbar. Yang akbarullah itu kan dikaji sifat 20 kan kita sudah tahu kan? Sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu, itu adalah kodratullah. Nah, yang datang tuh wujudullah. Nah, gitu. Jadi kalau Allahu, nah kita membagi pandangan. Dibagi pandangan kepada ayan sabitah membawa amanah Allah. Aku Allah, Allahu akbar. Nah, akbar ini kita berpihak pandangan kepada ayan karajiah. Mewakili 7 sifat. Barulah dia mengaku siapa? Inna sholati wa itu sah pengakuannya. Nah, gitu. Jadi itu sekilas, Ber. Pada saat sepanjang kita mengatakan mentahbir. Contoh mentahbir itu kan lama. Boleh kita panjangkan. Nah, kecuali kita sholat berjamaah di masjid terpaksa marifat menyesuaikan takbir imam. Nah, kalau kita sholat di rumah, kita ya takbirkan sesuai kemampuan kita. Sekarang apapun sholat pasti takbir itu nggak ada yang disirkan. Iya. Ya kan? Mau sholat zuhur, sholat asar, mana yang diam itu nggak ada. Tetap aja Allahu Akbar. Nah, kan begitu dia naik ayan kerajiah, ayan sabitah itu dari kolbi, Allah sampai mantap tuh dipandang kita. Allah sampai merasakan dan memandang kita kepada wujud ayan sabitah seperti putih indahnya seperti kaca itu. Allahu akbar. Baru kita berpihak akbar itu kepada ayan karajiah. Inilah jasad kita. Kan mudah sebetulnya. Iya. Terkadang pada saat praktik yang kadang-kadang kiding-kiding. Karena seperti awal
dibahas tadi yang Buya sampaikan, ini antara yang jadi mungkin pertanyaan itu antara Kodrat Nurzat ini kemana arahnya, yang sering jadi pertanyaan, apa dia langsung tiba-tiba berubah atau dia menyatu dulu. Nah ini kan lebih ke proses Bu ya. Ya. Kan seperti itu. Ya. Lalu ketika dipanggil, sebenarnya yang memanggil ini, kalau tadi Buya sampaikan itu kan satu tarikan napas memanggil. Dinyatakan Allah, berarti posisinya sudah ada dia, bukan begitu? Sudah nyata gitu kan dalam pandangan. Hanya panggilan pertama itu dengan tarikan napas saat tangan diangkat kan gitu ya. Ditarik dengan napas. Dia hadir gitu kan. Ya. Dikala napas naik. Dikala napas naik kan. Nah, terus kita nyatakan akbar, berarti dia sudah satu batang tubuh ayan. Nah, itulah ihram. Oh, ya, itu yang ihram. Ayan sabitah kalau sudah masuk ke ayan karajiah, itu namanya sudah satu wujud. Karena ayan sabitah menunjukkan diri, ayan karajiah memperlihatkan diri. Itu nama sifat. Tidak nama makhluk ayan karajiah itu. Itu nama sifat Allah. Bersifat Allah pada diri, itu namanya ayan karajiah. Hayat Allah pada diri, ayan sabitah. Jadi pada saat dia dinyatakanlah inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Ini posisinya siapa nih dia yang mengatakan seperti ini? Itu tadi. Yang sebenarnya yang dikatakan tubuh panapila ini sama atau tidak dengan yang itu ayan karajiah ini gitu. Jangan lupa di saat yang dua tadi lenyap menjadi ayan karajiah, yang dikatakan zat Allah rohani namanya pada diri dengan nurullah sifat Adam pada jasad. Begitu kita melihat orang sholat, nah itu sudah sifat nur yang tadi. Ya, begitu memang ada yang bergerak, itu sudah sifat zat. Jatuhnya ke af'al. Kalau melihat kamu aku bergerak, itu menandakan aku hidup di dirimu. Itulah af'alullah tadi. Jadi ke situ perginya yang dua lagi. Nah, itu yang menjadi zohir bagi Allah. Zohir apa? Wa zohiru alal batin. Zohir yang memperlihatkan batin. Salah. Ya, gitu. Hanya jadi timbul pertanyaan. Ya. Bisakah ini yang dikatakan sholat zuhir batin? Yang dari awal praktek takbir ini? Tidak bisa. Kalau batin jatuhnya beda. Kalau sifat batin tuntutannya beda. Makom sholatnya beda dengan sifat zohir. Nah gitu. Zohir ini mulai ada suara aja sudah diakui zohir. Tapi kalau batin tidak berwujud, tidak bersuara. Berarti ini bukan yang dikatakan sholat zuhir batin kalau gitu. Apaan? Yang sedang kita pelajari awal. Iya, sholat zohir batin, tapi tidak sholat batin, tidak sholat zohir. Ngerti nggak? Tidak zohir yang sholat, tidak batin yang sholat. Tapi ihram menyatu, itu zohir batin. Kan dikatakan ihram. Jadi tidak ditanyakan zohirnya lagi, tidak ditanyakan batinnya, karena sudah ihram. Nah sama kayak sadat, ahadah, ahad. Nah kalau sudah ahad, nah berarti tidak ada makom sahadah dengan sahadat. Gitu. Jatuhnya makom ahad, satu. Kembali ke awal tadi mengenai sholat di takbir ya. Ini sudah masuk pembicaraan proses sholat. Di dalam rukun Islam ini kan awal sahadat. Ya kan ya. Di mana yang dikatakan sahadat di sini dalam proses takbiratul ihram ini dia? Yang dikatakan sahadat dalam proses takbiratul ihram ini dalam makom sholat zohir batin ini. Itu takbir. Di takbirnya yang dikatakan sahadatnya. Iya. Nah, berarti proses sahadat ini kan harus jelas dulu di sahadat ini. Sahadah, ahad. Nah itu takbiratul ihram. Ihram itu yang ahad. Nah,
di dalam menjalankan kan butuh ilmu tuh, hakikat. Nah, di situ baru masuk tafrid. Tauhid. Tauhid dulu. Nyata enggak? Nah, itu tauhid. Tauhid itu berhubungan. Ini sudah nyata belum? Maksud nyatanya itu apa? Sudah benar-benar yakin kita kalau memang sudah posisinya seperti ayan karajiah dan ayan sabitah tadi. Nah, itu tauhid. Nah, baru tafrid. Ah, sudah beda rasa enggak dengan solat kemarin? Sudah merasakan enggak perbedaan? Yang merasa kita yang berdiri sendiri dari dulu dengan adanya ilmu solat ini sudah merasa perbedaan belum? Atau sebaliknya, sudah merasa enggak betul-betul hadir ayan sabitah itu? Yang ketiga baru tajrid. Artinya sudah mengalami enggak? Gimana rasanya waktu mengalami peristiwa Isra Mi'raj tadi ini? Nah, kan Isra-nya kan di saat kita menutup mata, Mi'rajnya di saat naiknya batin kan? Kan itu yang Isra Mi'raj. Terkadang kan ada pertanyaan. Pernah saya dengar. Nah, posisi syahadat, kalau dikatakan syahadat ini di awal, apakah syahadat ini hanya dikaji untuk kejelasannya, atau syahadat itu memang ada di dalam sholat? Nah, ini yang jadi pernah ada pertanyaan seperti itu, Bu ya. Saya hanya bisa sampaikan, kita nanti sampaikan dalam mujakarah. Hanya itu, Bu ya. Itu yang ada, katakanlah keinginan tahuan di antara sebagian jemaah yang belajar gitu ya. Alhamdulillah untuk takbir ini insya Allah bisa dapat dimengerti, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami juga dengan peleburannya itu oleh yang lain. Tapi tadi Bu ya jelaskan mengenai peleburan Nurullah dan Zat Allah itu kan Bu ya, yang menjadi ayan karaziah kan di situ ya. Kalau nggak salah. Lalu fungsi jasmani ini sebenarnya apa? Nah, jadi begini, karena terjadi dua kodrat tadi, lam alif menjadi ayan karajiah, alif menjadi ayan sabitah. Berarti satu menjadi alif tersirat, satu menjadi alif tersurat. Betul enggak? Iya. Nah, alif tersurat yang nyata adalah ayan karajiah. Nah, pegang kata-kata saya. Terus ayan sabitah membawa alif tersirat. Betul enggak? Batin. Nah, ini berarti sudah dua alif dalam sholat ini. Nah, sementara lam alif di Al-Quran itu sudah menjadi aftar. Tuhan Allah dari sekalian alam. Itu Rabbil Alamin. Yang bilah, yang batin bilah, yang apa tadi? Sabitah. Itu sudah menjadi ilahinas. Nah, inilah yang menjadi ilah Tuhan bagi diri. Yang perpaduan zat dengan nur atau lam mim tadi, maka dipisahkan di Al-Quran, itu yang menjadi aftar. Nah, ini ketemunya, aftar ini membuktikan dia Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia ketemunya setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini Allah yang mendengarkan. Ini Allah yang naik. Sami Allahu liman hamidah. Apa ayatnya? Rabbana lakal hamdu minas samawat. Itu kan jawabannya dia. Iya. Dua doa. Iya. Nah, ini siapa yang? Itu yang aftar. Itu sifat zat bagi Allah. Ya. Tuhan oleh sekalian alam. Ya, karena alam ini adalah nur. Tuhannya adalah zat. Zat itu alif dengan ha. Alif awal tulisan Allah, ha belakangnya. Itu zat. Jadi atas nama zatku, nah kan? Nah, itulah yang berdiri. Nah, alif yang tersirat atau dikatakan ayan sabitah itu yang ada dalam takbir. Nah, berarti benar kan? Ada zuhir, ada batin dalam tuh. Nah, gitu. Ya. Salah. Namun biar
terasa hidup Bujakaru ini, saya akan beri kesempatan yang lain juga nih Buya untuk bertanya. Silakan Bapak yang kira-kira ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita mendirikan sholat, kalau di urus jariahnya di waktu berdiri apa, di waktu ruku apa, dan di waktu sujud, dan di waktu duduk antara dua sujud. Kalau ada urus jariahnya, apa maknanya, hakikatnya pada kita satu persatunya? Ya, itu adalah af'alullah. Gerak zohir ini adalah af'alullah. Ya, itu gerakan Allah. Ya. Alif, lam, mim. Ya. Nah, tapi dalam diri gerakan fiilnya, gerakan rohaninya alif, lam, roh. Nah, itu yang dibagikan oleh Muhammad, roh itu kepada seluruh alam. Nah, ya. Itu yang dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan Muhammad 3 di tahiyat akhir, diterima oleh Allah 3, diserahkan lagi ke Muhammad, Muhammad melemparkan kiri kanan. Nah, jadi itu yang dimaksud. Nah, kiri. makanya disebarkan ke alam, makanya yang 3 itu diambil oleh langit. Yang 4 dilemparkan ke kiri diambil oleh bumi. Makanya 4 sifat pada bumi, aras bumi, dan 3 pada kursi Allah, pada 3 langit. Baru 4 tambah 3 7 dia. Nah, itu. Makasih Bu ya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pandangan Bu ya. Di situ kan ada wajah tuh, wajah ya. Sedangkan kita alif udah terbenam ya kan. Jadi pandangan kita kemana itu? Wajah tuh, wajah ya itu. Sedangkan kita lagi posisi di dalam gitu. Apa harus kita membayangkan atau gimana tuh wajah? Iya. Sholatnya aja fardu ain, wajib menyaksikan. Jadi apa aja ayat yang timbul dalam sholat fardu itu wajib dilihat. Nah, makanya kita harus paham ayat itu, ayat sholat itu kan kauliyah. Berarti kita harus melihat. Nah, pecah ayat jadi kauliyah, kauliyah menjadi munajat, munajat jadi ma'rifat. Jadi penyaksian itu harus ada. Kalau wajah itu wajih lillazi fatras samawati, memang harus dilihat. Nah, ya wajah siapa? Ya wajah kita. Kenapa wajah kita? Wajah pada kita. Kalau Allah bilang dia tidak menyerupai dengan sesuatu pun, kan kita nggak ada juga yang serupa dengan kita. Itu ciri khas Allah yang ada pada kita. Kalau ciri khas Muhammad itu kerangka. Ciri khas Adam itu kuku. Makanya umat Islam nggak ada, umat anak Nabi Adam itu kukunya nggak ada yang beda. Begitulah kulit bapaknya kita itu bersih bening dia. Gitu. Ya. Nah, kenapa bisa panjang? Yang panjang itu perempuan, yang laki-laki itu berdarah. Ya, jadi kalau merasa laki-laki jangan panjang kuku tuh. Iya. Iya. Semuanya penuh makna ya Bu ya. Makna lah. Insya Allah. Ya, makanya kuku dan rambut itu di kuburan itu, bahasa kita di makam itu sudah terkumpul jadi satu. Karena itu bukan haknya Adam, itu haknya Siti Hawa. Oh gitu. Nah, makanya dikumpul. Ada yang menyusun di situ. Gitu ya. Iya, insya Allah. Ya udah, silakan. Kira-kira ada lagi? Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya bilang waktu kita Allahu Akbar kita panggil ayat sabitah tadi naik, berarti dia udah ada lah di dalam. Berarti kalau gitu bagaimana membuat dia standby siap dipanggil setiap saat begitu Bu ya? Kalau menjaganya dengan pandangan. Nah, berapa lama kita dalam masa sadar, dalam bukan sadar artinya apa-apa, bukan sadar pingsan,
kesadaran kita kalau itulah adanya kita. Memang begitu, gitu. Jadi kalau Allah fil zahiru wallahi fil batin, itu pantasnya kalau ayan karajiah di luar. Nah, makanya kalau ayan karajiah ini memang sebagai lembaga diri kita, kan sudah ada kodratnya tadi. Yang menjadi ayan karajiah ini kan zat dan nur tadi. Makanya kita menjadi terjaga, nggak bernafsu sana sini. Kita dalam masa kesadaran yang tinggi, kita menjaga martabat Allah, ya kan? Kita menjaga diri jadinya. Karena apa? Kita dalam posisi maujudullah. Makanya kalau kita belajar begini, harus memakai munajat tauhid dalam bepergian. Nah, waktu Allah menitipkan Adam, saat Adam mulai melangkah pertama di bumi ini, apa kata Allah kepada langit dan bumi? Illahi ya rabbuka ujubu ujudullah. Wahai sekalian alam, wujud ini wujudku. Barang siapa yang menyakiti akan kubinasakan. Beramanah lagi kita. Dia sama-sama Rabbuka ini. Kita hidup ilahi ya Rabbuka, kita meninggal man Rabbuka. Nah, maka pakailah kaji Rabbuka. Berarti harus 24 jam dijaga terus ya. Iya enggak? Selalu kita jaga dia. Selalu. Jadi enggak kemana-mana pikiran tuh. Ya kan? Masa ada af'alullah macam-macam nih itu. Jadi di waktu dia masuk di takbir tadi kayak ayan karaziah ya, itu pandang kita seperti apa itu dari sabitah? Kan sudah saya bilang, ayan sabitah itu seperti kaca. Kita akan menceritakan perumpamaan. Ya. Nah, seperti kaca itu. Dan ayan karajiah itu seperti kita dalam kaca. Nah, tapi jasad yang sudah batil ini yang telah kita buang dengan takbir itu, yang hobi kemana-mana ini, nah itu ibarat bingkai kaca. Coba tanya istri, saat berkaca perlu bingkainya enggak? Ke bingkainya enggak berkaca? Kan enggak perlu. Ke kacanya. Berarti Allah melihat tubuh itu sudah enggak ada nilainya. Kalau karajiah sudah muncul. Enggak, pandangan batin kita di waktu takbir itu ya kan dia kayak cara masuknya itu pandang batin kita bagaimana? Ya seperti itu juga. Dinaikkan tanpa suara, sudah sampai membatasi lewat telinga, baru kita berteriak di situ, baru bertakbir di situ. Allahu, nah disitulah kita membagi pandangan. Karena dalam kata Allahu Akbar harus terjadi umat dan Tuhan. Kalau hanya kita yang membaca Allahu Akbar, Tuhan di mana lagi yang mau dicari? Ada Tuhan lain? Enggak ada kan? Nah, karena sebetulnya kalau sudah berwujud seperti itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu semua dia semua. Enggak ada lagi Tuhan yang dicari. Makanya itu penyembahan lagi. Apa penyembahan? Mempersembahkan diri dalam rangka menjemput perintahnya. Apa perintahnya? Itulah yang tadi, at-tahiyatu, mubarakatuh, taibatulillah. 3 perintahnya. Nah, itu yang disampaikan kepada alam dan kepada makhluk. Nah, ya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ada yang saya kurang paham nih Bu ya. Jadi yang dimaksud mempersembahkan diri ini seperti apa yang dimaksudnya? Diri yang mana? Nah, itu antiknya. Jadi itulah. Berumpama Allah pada jasad itu dinamakan ayan karajiah. Berumpama Allah pada diri itu ayan sabitah. Nah, itulah kita mempersaksikan bahwa kita memperkenalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kita sudah menghadirkan.
itu sudah memperagakan, itu sudah mempersembahkan. Nah, setelah sampai itu kepada Allah, barulah Allah perintahkan zat dan batinnya untuk menjadikan sebuah hamba, sebuah diri. Nah, itulah Al-Fatihah itu. Bertajali 4 pada jasad dan bertajali 3 pada batin. Nah, itulah hiduplah, hayatlah. Nah, di sinilah nanti awal kaji lagi. Gitu, paham? Insyaallah. Dikit-dikit aja dulu. Makannya dulu banyakin. Ada lagi? Masih Berarti kalau sekarang jasad udah nggak kita pakai, tapi apakah di atasnya nanti ini ayan karaziah ini juga nggak dipakai juga atau gimana? Kalau karaziah itu kan bekal sampai ke Tuhan. Nah, kalau jasad sampai sekarang 20 tahun ini nggak lama nih kan, nggak dipakai istri. Udah kasihin. Ada gitu. Ada lagi. Nah, jadi ini kalau boleh saya kasih bukan sih ini Bu ya. Mungkin lebih ke pemahaman yang saya pahami dari tadi Bu sampaikan. Jadi ternyata setelah diangkat tangan, dibuang yang jahir ini, tubuh kasar ini, maka secara otomatis dari proses peleburan itu, yang jasad ini menjadi ahyan karaziah Bu ya. Kalau tidak salah yang saya pahami seperti Yang jelas itu. zat dan nur menjadi jasad ya kan. Ahyan karaziah. Ahyan karaziah. Ya. Tapi yang jasad ini yang tadi Buya sampaikan yang sering kesana kemari banyak monyet ini sudah tidak di situ. Nah, itu sudah jadi bingkai kaca. Dalam kapasitas Tidak menghadap ada nilainya. ya, tidak ada nilai di mata Allah Tidak ada gitu. nilainya. Oh ya, alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah saya dari tadi yang Buya sampaikan ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan kawan bisa dipahami. Mudah-mudahan jemaah dan rekan-rekan yang belajar mungkin dengan adanya yang tadi Buya sampaikan penjelasan demi penjelasan ini lebih bisa dipahami karena kan keluhannya ini dalam rangka mempraktekkan sebenarnya Buya dalam rangka mempraktekkan seperti ini. Namun sebelum diakhiri acara ini saya beri kesempatan kembali barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Cukup. Nah, baiklah. Bagaimana Pak Barewa? Cukup. Ya, insyaallah. Seperti biasa Bu ya di penghujung acara ini kami ingin mendengarkan nasihat dan petuah Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Ya, insyaallah. Yang penting jangan lupa dalam kita belajar ilmu syariah hakikat tarekat ma'rifat. Yang penting kita harus mengikuti jejak-jejak orang sebelum kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Sebagaimana Allah perintahkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah menuju 7 lapis langit. Makna hakikatnya kita harus menjalankan 7 tingkat makom ma'rifat di dalam pelajaran sholat ini. Insyaallah. Apa makom ma'rifatnya? Mengangkat 7 derajat kemuliaan diri barulah layak untuk menghadap Allah. Jadi ini baru 2. Nanti kita belajar 5 lagi. Insyaallah. Nah, nanti kalau ada peningkatan belajar, jangan bilang diri yang banyak. Ini adalah kenaikan derajat. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah serta hadirin yang sama-sama menyaksikan channel kesayangan ini, channel Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Dari tadi yang telah disampaikan guru mursyid kita dan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, semoga menjadikan bekal bagi kita untuk beramal dan beribadah pada yang hak. Dan tadi pula disampaikan nasihat dan petua oleh beliau, jadi bisalah apa yang disampaikan berupa nasihat itu menjadi motivasi kita dalam rangka menuntut ilmu atau thalabul ilmu. Kiranya demikian. Saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Walidin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.